Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak baca ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang Islam matinya kafir. Lahir Islam, khitan pakai syariat Islam, nikah pakai hukum Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Siapa mereka? Contoh jiniat, contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama Kapolsek, tangkap, lari. Tembak peringatan, masih lari. Tembak kedua kalinya, masih lari. Tembak ketiga kalinya, masih lari. Akhirnya ditembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Kan banyak kejadian begitu toh. Saya pernah tanya polisi, Pak, kenapa itu kakinya ditembak kok kepalanya kena? Dia bilang masalahnya dia jongkok, Ustaz. Ini polisi India bukan polisi Republik Indonesia. Kalau polisi Republik Indonesia luar biasa. Tablik akbar hari ini dilaksanakan oleh polisi Republik Indonesia Resort Kabupaten Buton. Luar biasa. Kalau majelis taklim bikin tablik akbar tidak istimewa. PHBI bikin tablik akbar memang kerjanya. Remaja masjid bikin tablik akbar seharusnya begitu. Masjid buat tablik akbar memang selayaknya begitu. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu yang baru luar biasa. Makanya jangan musuhi polisi. Yang kau jadikan musuh itu polisi. Polisi itu teman kita. Bayangkan bagaimana kacaunya di Buton seandainya tidak ada polisi. Bapak dirampok, diperkosa anaknya, dibunuh istrinya, diambil semua hartanya, dia pergi melapor ke polsek. Lapor ke polisi, saya dirampok, anakku diperkosa, istriku dibunuh, hartaku dijarah, tolong bantu saya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, baru saja polisi bubar. Kacau kan? Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu oknum. Bukan polisi, itu oknum. Ya, tidak ada di sini. Itu polisi India. Habis film baru dia datang. Wakala idat, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, Islam secara betul, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, bukan Islam karena mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg deh penampilannya kala-kala Ustadz Dasad. Pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, pakai serban, dia bungkus dirinya pakai sarung, tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Masya Allah, saya bingung lihat sekarang caleg Pak, macam-macam fotonya. Saya sepanjang jalan dari bandara ke sini macam-macam foto Pak. Adalah yang bikin takut matanya.
Masya Allah. Malah saya pernah lihat caleg Pak, dia balik kepalanya, fotonya dibawa kepalanya, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat, pret. Hadir untuk rakyat, pret. Oh, bale-bale. Ada caleg di sini? Ada? Banyak? Alhamdulillah, bagus kalau caleg hadir pengajian daripada hadir diskotik. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita? Ada setan? Orang dengar ceramah masa ada setan? Ada setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan pok-pok, setannya bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Itu ibu orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Mau tuh jadi wartawan, kau tahu di dalam hatimu lihat kau HP baru. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Malah saya pernah lagi ceramah Pak, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya, selama mati. Baru saja ini ada ibu saya berceramah di belakangi saya, ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Tomato kajili-jili. Banyak juga orang Bugis di sini. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi ke pelosoknya Kalimantan Timur, namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ke pelosoknya Pulau Sumatera, Pulau Kijang, malah bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Sabah Sarawak, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Kapol sini, Kapolresnya orang Bugis juga. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu. Malah pernah di Sulawesi Selatan Pak, saya selesai ceramah, ada ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Oh banyak sekali make-upnya. Saya turun dari panggung langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh Bu, sini Bu. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium sedikit? Sembarang ini, apa kamu cium Ustaz? Langsung dia bilang, tidak nafsu, biar tidak nafsu, tidak boleh. Coba masih muda sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu ya. Ibu-ibu saya dari tadi kasihan sama ibu ini, pasti sudah basah semua keteknya di depan saya. Tapi apa boleh buat? Ibu, ini yang kena matahari tentu beda pahalanya dengan yang tidak. Wallahi, pasti beda pahalanya. Kenapa? Ibu lebih banyak susahnya. Tapi kalau ibu gosip habis susahnya ibu. Maka simpan dulu ya, kita dengar ceramah dulu. Akhalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi Selatan saya salawat begini jamaah semua ikut. Di sini dia lihat di saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo kita salawat sama-sama.
Hebat ini Maurawisnya, luar biasa. Polisi jago Maurawis. Seandainya banyak uangku bos saya kasih ke uang. Luar biasa ini Kapolresnya, ada Marawisnya. Ayo kita salawat sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding, bisa ibu? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu suaranya ibu-ibu ini. Ayo, yang biasa di jalan raya WC-nya nyala sebelah kanan, dia belok kiri. HP-nya Najibi, dia helmnya menawar sayur. Bagaimana kok tidak tabrakan? Ayo kita selawat dulu. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu ya. Mana kita dengar, mana lebih kencang suaranya ibu dengan bapak? Ibu dulu. Salatullah. Salatullah ala yasin. Ya, sudah nilainya 8,5. Sekarang kita dengar, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo Pak, ayo jangan mau kalah sama ibu-ibu. Yuk, sholat. Ayo, sholat. Rasul. Sholatul ala. Saya yakin kencang karena ada tentara sama polisi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Ibu Wakil Bupati Kabupaten Buton yang mewakili Bupati Buton Selatan, terkhusus yang kita muliakan, mengundang kita hari ini Bapak Kapolres Kabupaten Buton beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul sahabat, ya kira-kira seperti ini. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu enggak siapa yang pailit rugi nanti di akhirat? Bangkrut. Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan pergi umroh. Geleng kepala semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa? Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bingung, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bagaimana caranya kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan begini, memang hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya hancur. Hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya, teman kantornya, teman kerjanya hancur, dia punya kebaikan-kebaikan itu. Maka ketika dia setor sholatnya nanti di akhirat, ya Allah ini sholatku, datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor Bupati Buton. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Nah ini rebonding, saya tiba-tiba ingat ada imam Pak, dia mimpin sholat. Itu kan kalau kita mimpin sholat kan orang bilang luruskan dan rapatkan syaf. Ini Pak Imam tadi pagi anaknya lurus keriting rambutnya, kenapa sore langsung lurus? Nah bilang, kau apai rambutmu itu nak bisa lurus? Nah bilang, ku rebonding Pak. Dia pergi sholat maghrib, dia bilang apa? Rebonding kasar. Coba, dia fitnah saya, katanya anakku bukan anaknya suamiku.
saya dihina, difitnah, saya malu. Akhirnya saya berhenti jadi pegawai gara-gara fitnahnya. Allah berfirman, kalau begitu ya sudah, ambil sholatnya yang dia setor ini, ambil ini sholatnya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Buton, dia serobot pagarku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan, tapi dia aparat, ada tembaknya. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia ambil saya punya tanah 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan banjir rumah saya, karena saya tidak punya got, dan kebanjiran saya 17 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, supaya adil, ambil itu anunya, ambil itu hajinya. Sudah, habis sholat, habis haji, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, Tuhan tunggu dulu. Kenapa? Saya pernah sama-sama caleg di Buton, saya jual sawah, saya difitnah, dia sebarkan berita bohong di medsos, akhirnya saya kalah dan tidak terpilih. Saya minta keadilan, sakit hati saya difitnahnya. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya. Habis haji, habis sholat, habis zakat, dia setor lagi apanya? Sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah di kantor Polres, katanya mobilku hasil korupsi, mantan-mantan saya hanya prajurit biasa. Saya difitnah, saya punya mobil, dia kira saya korupsi, padahal dia tidak tahu ada tanahku di kampung, saya jual 2 hektar beli mobil. Akhirnya 7 tahun pangkatku ditunda dan saya dikasih pindah ke Pulau Selayar. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya. Habis puasa, habis haji, habis sholat, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti, saya pernah dihina, saya pernah dimaki. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini orang yang tadi hablum minallahnya baik, yang banyak amalnya, dia bilang, Tuhan bagaimana lagi caranya ini? Nah, habis amalku, dia nagaga kasih amal aku, tidak ada lagi amal kebaikan yang kumiliki. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Semua kejahatan pasti ada balasannya. Bagaimana caranya ya Allah? Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Masih ada lagi yang datang, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya. Habis amalnya, dosanya orang bertumpuk ke dirinya. Ini termasuk ibu-ibu tukang gosip. Jadi Bu, halo Bu, kalau ada orang gosip jangan ki balas sih. Saya kalau nak bilang orang, Ustaz, nak benci sekali ki itu. Kenapa? Nak bully ki, nak sayang ka itu. Sembarang Ustaz, kena bisa. Karena nanti nak kasih ke amalnya, saya dia ambil dosaku. Jadi kalau ada orang hina kita, ada yang fitnah kita, ada yang cerita kejelekan kita, ada yang ngambil kita punya hak, sudah, tidak usah balas, bilang saja, baiklah, kau kasihkan nanti amalmu, saya ambil amalmu, kau ambil dosa-dosaku. Ibu-ibu yang tukang gosip, berhenti gosip. Biar hitam jidat gara-gara sholat. Kalau ibu tukang gosip, habis amalnya. Ini. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Ada orang lewat, dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Kenapa? Pas palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke itu, coba kau lihat di giginya. Ada lagi lewat, pakai tongi kacamata hitam baru pesek. Orang pakai kacamata kok yang sibuk. Ada lagi lewat satu, nggak serasi kudunya sama jilbabnya. Kenapa kayak umbul-umbul? Semua orang difitnah, sampai ustadz pun difitnahnya. Bagus itu tadi penceramah, bagus, tapi saya tidak suka. Kenapa? 4 dia bahas saya, semua dia kena. Semua dia hina. Nih. Ada tukang gosip sini? Ada? Tidak ada? Fred. Dengar ayat tadi? Kenapa Allah khususkan
jangan di antara perempuan, tidak dikatakan laki-laki, perempuan menghina perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang kau hina lebih baik daripada yang menghina. Makanya kalau ada yang datang gosip, Bu, astagfirullah, jangan deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Itu ibu majelis taklim yang bagus. Apa? Suaminya rajinnya, istrinya majelis taklim, suaminya selingkuh. Lebih kita ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari suaminya. Itu majelis taklim yang bagus. Bisa Bu? Bisa. Tapi yang banyak ikut campur biar bukan urusannya, motor na urus. Yang beda iya begitu memang, padahal tidak tahu itu. Yang kada iyo apa? Ini nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge Bu? Coba lihat itu toge, selalu ikut campur biar bukan urusannya nak campuri juga. Coba lihat toge di mana-mana ada itu. Kita bikin soto Banjar ada, pecel ada, gado-gado ada, tahu isi ada. Makanya itu toge karena suka ikut campur, Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua toge bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek gosip pagi-pagi teriaki toge nih ayo, mari kita lihat. Loh Bapak, pertama yang perlu kita tahu, ini apa sebabnya putus persaudaraan? Apa sebabnya orang bermusuhan? Satu, untuk 2019 sekarang yang paling potensial, yang paling banyak penyebab kita berpecah belah, bermusuhan apa? Pilcaleg dan pilpres. Kenapa kita mau bertengkar tentang pilpres? Pemilu adalah pesta demokrasi. Saya ulang, pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak ada menakutkan, yang namanya pesta tidak ada menegangkan, yang namanya pesta pasti senang-senang. Tidak ada pesta itu orang berperang. Maka kalau orang demokrasi ini, pemilu ini, pilcaleg ini, jangan menegangkan, jangan menakutkan, tapi bergembira-gembira kita. Coba saya kasih contoh. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pesta akikah, namanya pesta pasti senang-senang, tidak ada pesta menakutkan. Pesta pengantin, Bapak Ibu pernah pengantin? Pernah pergi pengantin? Bukan pernah, sering. Apa pernah Ibu pergi pengantin cemas, takut? Bapak-bapak, apa pernah pergi pengantin cemas? Pernah? Pernah, kalau ada selingkuhnya, takut didapat istrinya, mati. Tapi kalau kita normal-normal, mana kita takut pergi pengantin? Tidak adalah rasanya kita pergi pengantin takut kena peluru kepalanya, mati, hati-hati kok, masuk. Tidak ada. Kenapa? Ini pesta. Maka para aktivis, pejabat, penggiat demokrasi, jangan memakai istilah perang. Ini pesta demokrasi. Kita senang-senang 5 tahun saja. Apa yang menyebabkan pemilu ini bisa ribut? Apa yang menyebabkan ini pilcaleg bisa ribut? Siapa penyebabnya? Satu, calegnya sendiri. Ini caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Bikin slogan-slogan tidak masuk akal. Siap lahir batin mewakafkan diri untuk rakyat. Bale. Mewakafkan diri, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini nomor HP ku 24 jam aktif, telepon saya kalau ada masalahmu. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Jangan pilih lagi. Ayo, caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat, jangan sogok rakyat, jangan bawa duit ke rakyat. Ajak saja rakyat sosialisasi, sampaikan apa visi misimu, sampaikan apa yang mau kau lakukan untuk Kabupaten Buton, sampaikan apa yang kau lakukan untuk Sulawesi Tenggara, sampaikan apa yang kau lakukan untuk Indonesia.
Jangan bawa duit, bawa kaos, pakai bawa jilbab, bawa baju ini dan jangan. Dan kita juga rakyat jangan memeras caleg. Saya heran, ditulis di depan kampungnya siap menerima serangan Fajar. Masalah kombo. Ibu-ibu juga sudah tahu ini money politik. Ibu-ibu mau memperbaiki bangsa, mau memperbaiki negara, mari ciptakan pemilu bersih, tidak ada uang. Gimana caranya? Kalau ada caleg yang datang bawa duit, rekam, tolak itu, tolak. Jangan, saya bukan mau disogok, harga diri saya jauh lebih mahal daripada uangmu yang 200.000. Rekam, bawa ke Panwas. Siap ibu? Siap? Betul? 500.000. Coba, apalagi yang membuat kita ribut selain calegnya sendiri? Apalagi tim sukses. Ini tim sukses juga kadangkala kena kiri kanan, main 3 kaki. Ada tim sukses di sini? Jadilah tim sukses seperti Khadijah ketika jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa tim suksesnya? Macomlangnya siapa? Namanya Nafisah. Khadijah selalu cerita pegawainya. Pegawainya namanya Muhammad. Dia cerita, ini bagus ini pegawai saya, masih muda, jujur, disiplin, bawa keuntungan baik. Ya cakep-cakep juga. Nafisah berpikir, nah suka ini Muhammad ini. Akhirnya apa? Nafisah jadi sukses. Dia pergi ketemu sama Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Dia bilang, alhamdulillah, rezeki. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia sudah janda, tidak jadi masalah. Sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisah, tenang, saya punya urusan mas bro, tenang kok. Jangan lagi cari di kitab mas bro, tidak ada itu, ini bahasanya ada saat Latin. Dia datang ke Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki yang menyukai bunda? Sembarang kau bilang. Betul, alhamdulillah. Tapi ini anak muda, alhamdulillah, tidak jadi masalah. Tapi lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawai tak, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang menjaga harga diri kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan, maka dia akan datang kepada Muhammad. Muhammad, nah suka sekali kau bunda, beras banyak, minta aku cepat, banyak itu. Coba, ini tim sukses, ini pemilu ini yang banyak begini. Makan kiri kanan, disuruh bikin baleho 10, 2 yang jadi, 8 hilang. Ada begitu di sini? Ada. Dan rata-rata itu tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada. Bu, pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi itu penghuni surga sama penghuni neraka, Pak, baku SMS. Nah bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu? Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, masya Allah, mati kami di sini. Tidak ada enaknya, di blender saja kita di sini. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang penghuni neraka, kau bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, masya Allah, alhamdulillah, enak betul di surga ini. 1 laki-laki, 7 bidadari, Pak. 7 bidadari, dan ini bidadari tidak pernah kentut. Nah sama kita punya istri 24 kali kentut 1 hari. Masya Allah. Lalu dia bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ, ke surga? Dia bilang boleh, sini maka. Bagaimana caranya? Ini penghuni neraka kan kreatif, Pak. Dia bilang gampang, nanti kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender.
Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efisien dan efektif. Sementara jembatan dari surga belum juga dimulai. Dilihat-lihat dari neraka, kenapa itu jembatan dari surga belum dimulai-mulai? Dia teriak, lah ini dari neraka. Woi, kenapa belum mulai itu pembangunan jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini kasihan cuma pengurus masjid, Pak Imam nggak tahu kalkulator, salah hitung terus. Langsung ketawa anggota DPR. Bilang untung kami tidak ada di dalam. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di neraka? Di akhirat pernah dengar? Jadi adalah ini penghuni surga. Pak Imam masuk dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, dia lihat banyak anggota DPR dalam surga. Heran dia, kenapa bisa penghuni surga ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak ditangkap OTT KPK. Dia pergi tanya sama malaikat, dia sambil protes, malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sana? Dia bilang, malaikat, jangan kau ribut. Maksudnya apa? Tidak usah kau ribut, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu, penyebab rusuh caleg tim sukses. Pemilu. Yang berikutnya, penyebab rusuh ini pilcaleg atau pemilu. Apa? Kalau penyelenggaranya tidak adil. Panwas, KPU, Bawaslu, ASN, pejabat politik, bupati atau wakil bupati, polisi, tentara tidak adil, maka siap-siap rusuh kita. Pernah nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Itu waktu saya kecil dulu di kampung, kalau 17 Agustus rusuh sepak bola gara-gara wasit tidak adil. Iya toh? Saya pernah lihat wasit tidak adil, dikejar Pak, dikejar satu kampung karena tidak ada pagarnya itu lapangan bola. Dikejar, masuk di rumahnya dikejar lagi, masuk di polsek ditunggui. Kenapa? Karena dia tidak adil. Maka tolong Panwas, KPU, Bawaslu, ASN, seluruh penyelenggara pemilu ini adillah, jangan sampai rakyat kita ribut gara-gara pejabat-pejabat tidak adil. Pemilu, pesta demokrasi sekali setahun ya, jangan berpihak, jangan melemahkan harga diri kalian, jangan merendahkan harga diri kalian penyelenggara pemilu hanya gara-gara dijanji jabatan dan duit dalam bentuk rupiah. Insya Allah pemilu aman kalau penyelenggara adil. Apalagi nih satu penyebab orang ribut pemilu. Maka pemilu ini jangan kita berpecah belah. Boleh kita berbeda pilihan. Ya, mau calonmu siapa? A. Calonmu siapa? B. Silahkan, sama-sama kita rakyat Indonesia. Kalau kau kalah calonmu, tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita pesta kembali. Ya. Yang kedua, penyebab orang ribut, pecah belah, apa? Hoax, berita bohong, berita fitnah, berita menyebarkan kebencian. Jangankan berita fitnah, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh disebarkan apabila itu pecah belah umat. Contoh, Nabi bersabda, barang siapa yang bersahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi jelaskan itu, kau syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Abu Hurairah dengar hadis ini, maka dia senang, dia lari-lari ke pasar. Untuk apa? Dia mau menyampaikan pengumuman ini. Begitu di jalan ketemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, Abu Hurairah, mau kau kemana buru-buru? Saya mau menyampaikan pengumuman penting. Apa itu? Saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat
diyakini sampai mati pasti masuk surga. Saya mau umumkan di pasar. Umar bilang begini, betulkah Nabi bilang begitu? Jangan sampai kau cuma karang-karang. Betul. Umar tidak percaya. Saya tidak percaya. Kita datang dulu ke Nabi. Inilah yang dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Dalam Al-Quran disebut tabayyun. Dalam bahasa sehari-hari disebut klarifikasi. Umar tidak puas. Dan saya tidak percaya deh. Saya tanya dulu. Ayo kita sama-sama ke Nabi. Datanglah Umar ke Nabi. Ya Rasulullah, katanya Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul itu ya Rasul? Betul. Terus kenapa Umar? Ini Abu Hurairah dia mau umurkan di pasar. Kenapa? Saya khawatir ya Rasul. Kenapa? Jangan diumumkan. Kenapa? Nanti salah paham orang awam, salah paham kita punya umat. Yang penting syahadat biar kau bersina masuk surga. Biar kau mabuk yang penting syahadat masuk surga. Biar kau nipu yang penting syahadat masuk surga. Biar kau tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti orang salah paham. Jangan diumumkan di pasar ini ya Rasul. Nabi berpikir betul. Pengumuman jangan hal ini sampai keumumkan di pasar, nanti bisa salah paham masyarakat. Akhirnya dikenallah dalam Islam disebut likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Nah, inilah harus dipilih-pilih, Ibu. Berita di WhatsApp jangan langsung disebar. Apa dulu yang perlu kita lihat? Siapa yang kirim, siapa sumbernya. Kalau tidak jelas sumbernya, apalagi isinya merugikan orang lain, maka ibu berpahala kalau ibu tahan dan tidak disebarkan. Tapi kalau ibu sebarkan, maka orang yang difitnah sakit hati. Maka apa yang pertama ibu lakukan? Apa yang ibu bapak pertama dapatkan? Bisa jadi berhubungan dengan polisi. Kenapa? Orang yang ada dalam WhatsApp itu, orang yang ada dalam berita itu merasa dirugikan, merasa difitnah, maka dia lapor ke polisi. Maka inilah yang disebut menyebarkan berita bohong. Ibu dapat pelanggaran undang-undang pidana tentang berita bohong dan ucapan kebencian. Ibu masuk penjara. Itu baru dunia, belum lagi di akhirat. Maka bijaksana dalam menggunakan medsos. Ini medsos yang banyak merusak, terutama tentang rumah tangga. Medsos yang salah tempat, medsos yang salah pemanfaatan bisa menghancurkan rumah tangga, bahkan bisa menghancurkan amal. Mana maksudnya Ustaz? Sekarang biar apa-apa mau di Facebooknya, dia pamer semua. Pergi sholat, nah foto pakai kudung. OTW sholat berjamaah. Sampai di masjid, duduk-duduk sambil berzikir. Sampai itu bahkan sholat dua rakaat pun, nah foto dirinya sujud. Alhamdulillah selesai sholat tahiyatul masjid. Biar sujud, dia foto dirinya. Nah ini salah memanfaatkan medsos. Apalagi sampai dia cerita-cerita romantiknya, ya. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustaz, bahagianya rumah tangganya itu dari mana kita ibu? Itu tahu foto-fotonya di Facebook, bahagianya baku peluk-peluk sama suaminya. Saya bilang, Bu, sadar Ki, kabodoh-bodoh itu kalau baku tarik rambut sama suaminya, dia share di Facebooknya. Pasti itu yang bagus-bagus, nggak usah lah terpengaruh yang begitu. Ibu-ibu jangan sebarkan foto teman SMA. Ibu-ibu dulu yang ada foto-fotonya tidak pakai jilbab, kalau ibu hijrah dan bertobat, hapus itu foto-fotonya yang tidak pakai jilbab. Ibu-ibu jangan pasang foto dengan laki-laki mantan pacarnya. Dia lihat suaminya, suami merasa terganggu. Bapak-bapak juga jangan pasang foto cewek sama cewek, dilihat istri. Dia bilang tidak ada apa-apa Ustaz. Biar tidak ada apa-apa kalau luka perasaannya ibu. Ibu ya? Ya sudah. Berikutnya yang bisa merusak persaudaraan lagi apa? Sangka buruk. Sangka buruk. Berbaik sangkalah kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang bisa kita bertengkar, bisa bercerai, bisa berperang, bisa bertengkar gara-gara apa? Sangka buruk. Contoh, ibu-ibu Bayangkari, dia telepon suaminya, tidak dijawab. Telepon lagi, masih tidak dijawab. Telepon 3 kali, masih tidak dijawab. Mulai dia sangka buruk. Pasti ketemu lagi nih teman SMA-nya ini. Sangka buruk. Sangka baik, bagaimana caranya?
satu kali tidak dijawab, telepon sampai 3 kali tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi menghadap sama komandannya. Tenang perasaan. Ada juga itu ibu-ibu nah jadikan suaminya tahanan kota, gak boleh kemana-mana. Baru 1 jam keluar ke suaminya langsung nelpon, di mana kok Pak, di mana kok? Ada di kantor. Bohong, coba foto lalu kirim. Ini ketawa ibu dia kena toh. Ini ibu-ibu memang kurang, wah luar biasa itu. Kalah-kalah Satpol PP pengawasannya. Kami langsung ada jadi kantor kudu jangkut ribu dan dengar semua. Jakulis pula kok. Ada ibu-ibu begitu sini. Ada. Tapi memang itu tidak ada itu polisi tidak takut sama istrinya. Mana ada polisi berani sama istrinya? Langsung dia bilang, temanku polisi, dia bilang, sebenarnya Ustaz kami tidak takut sama istri, cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Hancur. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Bagaimana ceritanya? Sebuah gaji tak diambil, belum bisa saja naik tunjangan tadi sudah tahu. Coba, sebuah gaji diambil, tunjangan kita diambil, kita yang belikan mobil, kita cicilkan rumah, dibelikan tawas. Semua gencunya kita belikan ini. Masa mau kita takut sama istri? Cerita mati. Nah bilang marah-marah Ustaz, nah kasih pecah piring. Kalau pecah piring, pecahkan kita 1 lusin. Piring bisa dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Nah bila dah hancurkan televisi biar tidak ada nonton. Televisi bisa dibeli tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Sudah bilang orang berarti Ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Tuh, Bu, jangan suka sangka buruk. Sangka buruk ini merusak persaudaraan Pak. Bapak telepon teman tidak dijawab, sangka baik. Oh barangkali lagi buang air di toilet. Tiba-tiba teman kita WhatsApp ki, weh suamimu lagi bonceng cewek. Sangka baik. Ya wajar, karena suamiku tukang ojek. Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk, sangka baiklah. Bagaimana? Ada memang itu perempuan tukang ngomel, menenak bawan najama, sudah malas di rumah kerjanya sejak nonton TV, malas berdandan, pula suaminya daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, acak-acak rambut. Nah bilang suaminya kasih baik-baik saya itu, nah dia semua minta li BH itu orangnya. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Ini tidak ada kalau ibu Bayangkari tidak tahu ya. Bu, jangan suka ngomel kasihan. Bagaimana suami tak tidak menderita? Di kantor dimarah-marahi sama komandan, sampai di rumah dimarah-marahi sama istrinya, sampai di jalan rela balas dendam. Ada anak tidak punya SIM, tampilin kiri kanan. Itu gara-gara dia punya pilihan. Di kantor dimarah-marah, istri di rumah dibodoh-bodohi sama istrinya. Sambaran dibilangi, ngomel aja kerjanya. Mentong ini perempuan ini. Nanti suka ngomel Bu. Nggak ada itu laki-laki yang betah kalau ibu-ibu suka ngomel. Coba kalau pulang suami kita sambut dengan laku. Di kantor dimarah-marahi, di jalan kasihan kehujanan, penuh mengisap debu, mengisap knalpot. Datang ke rumah disambut oleh istrinya dengan lagu yang luar biasa. Bila kamu di sisiku, hati rasa sakit. Senangnya itu Pak polisi, kasihan. Coba marah-marah suami tak kita menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Wah tenang itu perasaannya suami tak. Masya Allah. Pulang suami tak kita sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Coba senang. Ini kita pulang ngomel, baru kita datang ke sana terlambat lagi lah dongo iya.
Bagaimana? Ada yang pernah ibu-ibu curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu istriku tidak betah sekali, suamiku tidak betah di rumah? Saya tidak kasih dalil, saya cuma cerita. Bu, ada ini bu, orang suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya cari jalan, bagaimana supaya suami istrinya tidak berhenti ngomel. Dia bawalah ke toko perhiasan. Sampai di toko perhiasan, dia belikanlah cincin emas. Sudah senanglah ini istrinya. Dia bawa pergi ke sumur tua. Sumur tua ibu, dalam itu sumur 14 meter, tapi sudah mau habis airnya. Dia bawa suaminya, lihat kok beda itu dek, masih ada airnya. Tidak ada jika sedikit sekali, lihat kok lagi. Begitu dekat dia dorong suaminya masuk ke sumur. Rasa kok ngomel mako di situ, tidak sedengar. 1 jam kemudian tiba-tiba ada makhluk dari dalam sumur tinggi besar hitam muncul. Langsung dia bilang suaminya ini, siapa kamu? Dia bilang, sayalah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam jin ini, menunggui sumur ini. 400 tahun mak di dalam. Ada perempuan ngomel saja kerjanya di dalam. Baru 1 jam ngomel, tidak betah saya lebih saya tinggalkan. Coba ibu, jin saja tidak betah kalau ibu ngomel aja kerjanya. Bu, boleh bu, mestinya bersyukur ki suami tak polisi. Gara-gara suami tak polisi maka ibu menjadi wanita bayangkari. Kalau ibu tidak jadi polisi, suami tak bisa jadi tidak ada suami, maka ibu bukan anggota bayangkari tapi anggota apa? Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Bersyukur kok. Jangan sangka buruk. Apapun yang terjadi sangka baik. Sangka baiklah. Saya waktu tamat SMA pak, daftar saya tentara. Sangka baik namanya ini. Saya daftar tentara pak. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Masya Allah. Ada temanku pak, satu kelas saya di SMA, lulus dia polisi. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama dia. Sekarang dia di Sulbar, 1 bunga-bunga, reserse, pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Itu namanya sangka baik. Wahai para caleg, sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah jual sawah dengan harapan terpilih anggota DPR, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. Allah tahu bahwa itu yang terbaik. Kenapa? Kalau bapak terpilih jadi anggota DPR, masuk penjara gara-gara korupsi. Sangka baik. Saya tahun 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali. 10 pasang calon. Dia bilang orang dikalahkan Ustaz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Kenapa lebih banyak? Saya tidak tahu. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka buruk itu memecahkan persaudaraan. Sangka buruk itu bisa menghalau kita punya ukhuwah. Ada orang suami istri 4 tahun tidak punya anak. Di tahun kelima dia pergi periksa ke dokter kandungan. Langsung dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia senang, dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan cerita-cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Oke, sepakat, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kaget. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti lagi suamiku ini. Mulai sangka buruk sama suaminya. Datang suaminya capek-capek baru buka. Memang tongkau gendut. Karena suaminya gendut. Memang tongkau pembohong. Kenapa PLN bisa tahu? Apalagi bolong. Karena istrinya hitam. Nah bilang bolong apa? Gara-gara sangka buruk, gendut bolong. Apalagi itu. Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya cerita. Kenapa bisa dia tahu? Marah juga suaminya. Ada apa ini PLN bisa tahu ini? Dia pergi kantor PLN. Ada apa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, mohon maaf Pak, ada catatannya? Tambah marah lah dia. Dia bilang, hapus itu. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu.
Dia bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Dia bilang kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Dia bilang ya terpaksa pakai lilin. Inilah sangka buruk, maka berhentilah sangka buruk. Ya, 1, pemilu. 2, sangka buruk. Yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita apa? Sombong. Sombong. Apa yang membuat orang sombong? 1, ilmu. Ilmu bisa menyebabkan orang pecah belah. Ada enggak ilmuwan sombong? Ada. Siapa? Ustadz ada sombong? Ada ustadz yang sombong. Mana? Ustadz yang ceramahnya hanya dia yang mau benar. Itu ada ustadz begitu sekarang. Semua salah. Hanya apa enaknya dilarang makan nasi. Saya baru-baru pulang ceramah di Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Tahu Milan ibu? Itu bau-bau belok kiri sedikit. Sampai 2 hari saya di sana, roti aja dikasih saya. Saya bilang sama penelitiannya, mohon maaf, carikan saya nasi. Ini perut Bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak ketemu nasi. Baru 2 hari sudah setengah mati. Ini kaya duitnya 7 miliar. Dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan gula, dilarang makan pedas. Apa dia bisa makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, ubi bisa dimakan. Silakan ngana. Coba. Duitnya banyak, enggak ada bisa dia makan. Mobilnya 1, miliar mobilnya, tapi enggak bisa dinikmati. Siapa nikmati? Sopir. Mobilnya 1,5 miliar pak. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati, kanan kiri, rem, mati kita. Sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Ya. Nah, apalagi yang menyebabkan orang setelah kesombongan, apalagi bisa memecah belah orang? Apa? Serakah. Serakah itu memecah persaudaraan. Dia juga kontraktor, dia juga anggota DPR, dia juga yang anaknya, ini juga menjadi pengusaha, ini juga jadi politisi, dinasti. Marah orang pak. Bagi-bagi. Serakah. Kenapa orang serakah pak? Karena dia pikir hanya harta kekayaan, padahal kekayaan kita fi ahsani takwim, ini badan kita yang paling baik. Jangan pernah serakah gara-gara harta. Kenapa? Semua harta tidak ada gunanya ketika bapak sakit. Saya kasih contoh ya, ini kamera ini kalau dikumpul semua ini pak ratusan juta. Ini kalau dikumpul ini, apa ini kamera yang mahal? Apa ini kamera mahal pak? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kameramu kalau tidak ada matamu. Apa ya? Jelas. Nah, hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba seandainya ini mata tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tertukar-tukar istri di komplek. Kenapa ini malam minggu lelen rasanya? Ternyata istrinya anak buah saya hantam. Coba. Jangan pernah miskin. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis. Pak Kapolres kasih ibu hadiah iPhone X gratis, harga 25 juta, pulsanya 5 juta. Mau ibu? Mau? Betul? Tapi begitu ibu dikasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mau di apa handphone kalau tuli mako? Halo, masalah si rusak lagi nih HP. Halo, bukan HP rusak, telingamu yang rusak bos. Dan hebatnya lagi nih telinga pak, dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone, dan tidak perlu kursus. Hebatnya lagi telinga gratis, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Halo, yo, tunggu saya. Maka bersyukur kita pak. Ya, sudah banyak yang saya menjelaskan pak, tapi waktu terbatas. Sekarang, apa hebatnya banyak teman? Apa hebatnya banyak teman? 1, banyak teman gampang menampil kada, gampang menampil caleg. Coba, banyak teman, teman kita inilah yang mensosialisasikan kita. Banyak teman gampang memenangkan pemilihan. Yang kedua, banyak teman murah rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya ini pak tidak banyak uangku, tapi banyak temanku banyak uangnya.
Iya, saya tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang saya. Kenapa? Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya pergi ke pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada isi telur, ada isi ikan, saya mau bayar. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz, nggak enak masih pagi-pagi. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Sampai istri saya senang sekali kalau saya pergi pasar, nggak lakuan saya. Bayangkan. 3. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi urus perpanjangan SIM, baru saya turun dari mobil, dilihat dari CCTV sama Kapolres. Ustadz Dasat, keluar Kapolres. Saya, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Kalau Ustadz?" "Aman terkendali." "Apa Ustadz?" "Saya mau perpanjangan SIM." Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustadz. Jangan ku lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustadz kau makan. Apa Pak? Selesai Pak. Banyak teman gampang selesai masalah. Coba, berapa banyak kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa? Karena kita berteman. Banyak teman gampang selesai masalah. Nah sekarang yang berikutnya lagi, apa bahayanya memutuskan persaudaraan? 1, ayat pertama, hadis pertama yang saya ceritakan tadi, habis amalnya. Yang kedua, banyak musuhnya, banyak penderitaan dalam hidupnya. Contoh, tidak usah banyak, 2 saja musuh kita. Di kantor Polres, kita bermusuhan dengan 2 orang. Begitu kita mau buang air besar, mau main ceret, musuh kita yang 2 orang ini lagi bicara di depan toilet. Pasti saya nggak mati, mau kau tahan itu. Kurang ajarnya itu orang mau masuk WC. Itu baru urusan toilet kau sudah menderita.